Sobat Salik Sofai, malam ini kita lagi jagung santai. Ini ada senior-senior Salik Sofai, ada Lianto, Ustadz Minat selaku ketua Salik. Kita coba jagung gimana sih tentang kenapa Muharram ini menjadi momen besar, sehingga jadikan momen Salik Sofai menjadi kegiatan momen besar bagi anak yatim dan duafa. Ya, Terus no. Ya. jadi bulan Muharram ini menjadi momen besar bagi anak yatim dan duafa. Tadi sempat kita kegiatan di lapangan. Lianto ini tadi Icetus mau bertanya tentang sesuatu hal. Kira-kira dia mau ngomong apa, Li? Oh ada, ono jadi ngarep tak takokno Satmian Kak. Nah, itu memang tadi kok serius Ya, iki. Mumpung iya. ono pakar iki, Li. Oh iya, Iki. jelas Ya napa, Li? Oh wegah aku nek takok liya-liyane, nek ketuane langsung ya. Nggih, Iya. monggo. Apa pertanyaan Jadi Li? gini Ustaz. Kenapa sih Salik Muharram, 10 Muharram dikatakan hari yatim? Ono kejadian apa Ustaz? Kok sama diarani kok pas 10 Muharram kok gak tanggal liyane? Kok gak bulan liyane? Kok 10 Muharram? Ada kejadian apa di 10 Muharram itu Ustaz? Ya, 10 Muharram itu merupakan satu tanggal dan bulan yang penting bagi umat Islam. Karena di dalam bulan ini banyak peristiwa-peristiwa besar. Mulai zamannya Nabi Adam sampai cucunya Nabi, dan yang menjadikan momentum 10 Muharram dijadikan hari rayanya anak yatim itu mengingatkan kita pada peristiwa besar yang dialami oleh Sayyid Husain bin Ali, Anak Sayyidina Ali. putranya Sayyidina Ali. Putrane ya. Itu terbunuh di tanggal 10 Muharram. Jadi terbunuh dengan keji di bulan Muharram, sehingga menjadikan bulan Muharram menjadi bulan keprihatinan bagi umat Islam. Makanya wong Jawa gak oleh nggak duwe gawe ke bulan Muharram itu karena bulan prihatin. Nah, bulan prihatin inilah yang dijadikan satu momentum untuk menyenangkan orang-orang yang atau anak-anak yang prihatin. Siapa anak-anak yang prihatin? Anak yatim. Anak yatim. Dua apa? Duafa, ya. Oh, dua ya. Yatim itu anak yang memang istilahnya dalam hidupnya itu tidak sempurna. Ono sing kurang. Bapaknya gak ono. Ngoten. Nah, jadi lebih luasnya yatim, makanya duafa dimasukkan. Ada yang duafaul hiburan, lemah dalam hiburan, kurang dalam hal kasih sayangnya, sehingga anak-anaknya perlu dibahagiakan di momentum ini agar mereka ini bisa bahagia. Menjadi bentuk kita prihatin, secara otomatis kita prihatin kudu nyenengno. Lah ngono. Iya. Kudu Laras, nyenengno. laras. Nah, peristiwa yang memprihatinkan itu ya terbunuhnya Said Husain ini. Terusane ya. Nggih. Menyimak keterangan sampean. Anak yatim itu adalah anak yang kurang perhatian dari orang tua. Iya. Saiki aku takok ya. Semisal ada salah satu anak duwe wong tua loro sugih. Wong tuane sugih duwe akeh ya. Tapi anak itu gak dipelaut, ditinggal nyambut gaya to, luar pulau, luar kota. Jarang kan kasih sayang wong tua kan gak ono ya. Apa itu tergolong anak yatim juga ya? Kalau secara hakikat iya. Secara hakikat ya. Secara hakikat mana esensinya anak yatim itu berarti anak yang kurang Perhatian. kurang di dalam kehidupannya, ada yang kurang. Kurang apa? Kurang perhatian. Nah, itu yatim itu anak yang kurang, ada yang kurang sempurna dalam kehidupannya. Maka di Salik ini memaknai yatim itu lebih luas. Sehingga kami pun yang kita ajak bersenang-senang di mana ini, di hotel apa ini? Ini Best Resort. Di hotel Best Resort ini juga memang anak-anak yang juga bapaknya ya meninggal, ada yang anak-anak itu yang dalam kehidupannya itu bapaknya itu sibuk mengajar, ngurusi umat.
Oh, termasuk itu juga ya? Iya. Dadi gak pokoknya nyambut gawe tok. Iya. Adong golek pangan, sibuk ngurusi yo. Gak sehingga gak keplaur. Anaknya ustad Gak kober ya? Iya. Itu bukan berarti kalau anaknya ustad gak keplaur, kan artinya itu anak ini kan orang tuanya sibuk ngurusi umat, butuh disenangkan. Bukan berarti di sini gak kereken, tidak kereken, cuman istilahnya butuh dihibur. Karena bapaknya ini termasuk mementingkan pejuang, umat, pejuang ya, mementingkan umat. ya. Perlu dihibur. Nah, ini termasuk mereka ini adalah butuh sentuhan hiburan. Itu yang perlu diperhatikan kategori yatim. Itu sampai usia berapa? Wong aku iki yo gak apa-apa, mosok aku iki yo mlebu yatim ayo ane yo. Yatim kalau secara yang perlu syariat- didatekno secara maksudku. syariat itu Ya, itu memang penting Ustaz. Iya. anak-anak yang ditinggal bapaknya yang posisi usianya belum balik. Belum balik. Berarti aku dudu yatim. Apa ini? Nyenengan Oh, gitu. jadi yatim ae tapi niku. Walaupun balik Anggap bareng, Le. sama bapak. Anak telepon itu apa ya? Oh, itu apa? Dalang pupa ya, lihat Anton ini dalang pupa. Itu apa? Lemah. Iya. Nek kan ngono terus kayak apa ya? Aku ngurusi bangunan pondok, kurang hiburan, Bang. Iki wong pendek hibur mandu kono. Kurang hiburan. Kudu melo, kegeden. Masuk kategori duafa. Iya. Nah Ustaz, nah ini kan memang kategori ini ku yatim. Iya. Nah kenapa sih kok bulan Muharram itu bulan sangat penting selain bulan menyedihkan, tapi Nah. di situ kenapa disebut banyak orang-orang di bulan Muharram baik di Jawa ataupun mereka mesti tiap bulan Muharram itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya sangat penting sekali. Jadi Kenapa disebut bulan sangat penting? Jadi begini, hijrah itu kan berpindah. Di bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah itu diawali dengan bulan Muharram. Hijrah itu artinya pindah. Muharram dari perkara-perkara yang diharamkan. Diharapkan umat Islam itu mengawali tahun barunya itu dia mau merenung diri yang selama ini melakukan hal-hal yang tidak berguna, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Masuk bulan Muharram, hijrah dari perkara yang haram menuju perkara yang diridhai oleh Allah. Termasuk ya ini hijrah dari yang kemarin tidak pernah memperhatikan anak yatim dan duafa, mulai masuk Muharram perhatian. Jadi itu makna hijrah dan Muharram. Artinya hijrah itu pindah, Muharram itu daerah yang diharamkan. Terus dihubungkan dengan orang Jawa ya. Iya. Jadi bulan Suro itu ngubah keris. Iya, ngubah keris. Nah, ini kan mumpung Nganyari. siji Suro. Iya. Ngubah keris. Sebenarnya di situ itu makna keris itu ya nggak jauh dari kita. Keris itu ya hati kita nih. Di bulan Muharram ini diresi, dicuci, Dibersihkan dibersihkan. Setelah melakukan evaluasi diri bahwa awak wis umur sakmene, yamin kok pancet ae, Keliru ya. Nah, ngoten. Rugi ya rugi. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Oke. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Masuk bulan Muharram ini, ayo dievaluasi diri. Ayat itu diteruskan lagi, wattaqullah. Jadi evaluasi diri ini perlu didasari dengan rasa ketakwaan. Ngoten nggih. Awal takwa, burine ditutup mbek takwa. Wattaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat teliti, khabir itu sangat teliti terhadap apa yang kita lakukan. Masih mbok singitno kaya ero ae Gusti Allah. Masih tonggo sampean gak ero ya. Nggih. Ayo Gusti Allah ero ae. Pangeran yo wae. Takon maneh ya. Yen sapa tretes jarene gak ero.
ono meneh. Iki Serius mang deh ya, Iya. banyak pertanyaan nih kami ini. Iya, iki anu berkembang ya lagi seneng ya Ngomong seneng. Turuton aku takut pokoknya. Iya. Gak bayar Jadi tapi. enggak bayar belas ya. Jadi untuk bulan Muharram akeh wong nyenengno anak yatim dirayakan juga. Iki bener apa enggak ya? Nek di angen-angen kok sakjane gak hanya sekedar nyenut tok. Ya juga mengingatkan mereka-mereka sing berduit yang diberi kelebihan ngilingno. Iku koyane kok koyo ngono apa ya ngilingno. Iki yatim koyo ngene kok. Nek dengan cara mengingatkan dengan cara dirame-ramen kayak gitu sehingga bisa menyentuh hatinya mereka yang berduit. Itu kan yo faedahnya juga bagus sekali ya dirame-ramen yo. Mengingatkan maksudku mengingatkan ya. Iku bener tak gak kira-kira atau pendapat anu kira-kira. Iya betul sekali, karena bagaimanapun yang menjaga harta mereka itu adalah sedekah mereka. Sedekah mereka itu yang menjaga mereka. Dan yang lebih penting lagi, ajaran Ibu Ya Sofa ini, Iya. sebenarnya yang lebih butuh itu orang yang memberi, orang yang bersedekah. Oh ya. Orang yang mengasihi anak yatim itu yang lebih butuh daripada Yang anak memberi, yatim yang atau menerima. duafa. Itu gak pati. Cara kalau yang lebih butuh yang sedekah. Kenapa? Kalau orang sedekah itu diperintah. Diwajibkan Innama yang shadaqatul fuqara wal masakin. Nah, itu kan jadi sedekah itu diperintah. sing mampu sing duwe ya. Iya, Ya. memang mampu lah otomatis lah. Sedekah itu bagi Sedekah orang yang mampu. mampu itu bersedekah. Sedangkan yang menerima Gak tidak wajib. diperintah. Gak wajib menerima. Gak wajib nerima, artinya nggak ada perintah. Wong duafa terima, nggak ada perintah. Nah, maka dari situ menunjukkan bahwa orang yang bersedekah itu hakikatnya asli nih luwih butuh. Krono diperintah. Sing nrimo gak krono gak ono perintah. Trimo nggak ada perintah itu. Nggak ada. Sehingga disinilah momentum Muharram ini mengingatkan kepada orang-orang yang diberi kemampuan, diberi kelebihan untuk Harta, ya. mensedekahkan hartanya bagi yatim dan duafa, karena sebagai wujud rasa syukurnya dikei rezeki akeh. Dari ini lek wong biyen mangane akeh yo ngisinge kudu ngono bahasa ngono. Jadi gak perlu sungkan, gak perlu izin cara ngelingno wong sing soge-soge iku. Ayo kene uruno. Nah, ya, tapi yo sing sopan. Iya, kasarane ngono Iya, ya, kasarane. sing sopan. Ayo uruno, iku padha karo ngelingno sing duwe-duwe ngono ya. Nah, Kan jaluk padha-padha. itulah tugasnya salik. Jadi salik itu bukan meminta, tapi mengingatkan. Nulungi Sebenarnya nulungi wong soge-soge ya. Sedekah itu tatfal bala. Sedekah itu nolak bala. Supaya pabrik aja aman, supaya usaha aja lancar. Dan ini penting, Lek. Iki ana kejadian sing luar biasa, Lek. Jadi salah satu yang dirasakan oleh berita dari anak-anak Saleh. Saya mendapatkan berita dari anak Pasuruan bahwa ada salah satu donatur jauh rumahnya di Sumatera sana. Nggak tahu dia. Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu Oh, ya, Bu Bu Sri Sri Rahayu. Rahayu. Rumahnya jauh, nggak pernah datang ke pondok yatim dan duafa Salik Sofa ini, nggak pernah. Tetapi beliau ini merasakan berkahnya menyenangkan anak yatim, membantu anak yatim melalui transfer beliau setiap hari Kamis, Lek. Loh, 2 juta atau 3 juta. Oke, mau tuh. iso niru koyo ngono. Redene kudu iso ya ben ya. Oke, kudu dihitung. Ya Mas yo gak rupa dhuwit rupa apa ngono. Apa yang menjadikan beliau ini terus istiqomah setiap hari Kamis? Ya kalau nggak 3 juta, 2 juta. Beliau ketika pertama kali bingung di dalam rumah tangganya itu ada problem. Biasa wong rumah tangga lah ono konflik kan. Mesti ono ya ujian. Sama lah tahu ya ono ya. Yo bala-bali ya Oh. menggoda ono ya. Nah, ketika terjadi konflik di rumah tangganya, ini Bu Sri ini dilala curhat ke adiknya. Kebetulan adiknya ini anggota Salik gitu loh. Wah, Nah, iya, gitu iya, loh. iya. Kebetulan anggota Salik adik iki.
Ya apa deh aku ono kene ngalami ngene bojoku ngene. Oh, aku lek krungu iku, Mbak. Lek kepingin masalahe mari iku gawe nolak balak iku sedekah. Kebetulan aku iki pengurus salik. Ya. Baiklah. Iku gak manfaatno situasi ta. Wah, ini ngeling semuanya itu teman-teman ya. iya mengingatkan bukan memanfaatkan. Teman dan saudara dekat Tahu. tingkatkan semuanya. Hmm. Coba selamat dunia Nah. akhirat iki. Jadi akhirnya Bu Sri ini terus ya apa ya gek kene iki setiap bulan nyuntuni arek yatim. Bahkan ini di seluruh pelosok Jawa Timur. Pendidikannya kita perhatikan dari anak-anak yang ada anggota kita di Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, Madiun, Malang. Itu setiap bulan kita menyantuni pendidikannya. Dan ada pondok-pondok cabang itu santunan yo pendidikannya yo bingkisane, Iya. sembako. Iya. Nah, diceritain seperti itu, dia tertarik. Akhirnya ya wis Dik, aku duwe duit 2 juta iki. Iya Mbak, wis transfer kene iki rekeninge. Diberi rekening Salik Sofai. Nah, ditransferlah uang 2 juta. Setelah menyumbang ini, selang beberapa hari, nggak jauh, di pasar tempat usahanya itu terjadi kebakaran besar. Beliau punya toko kelontong gitu. Apa toko kelontong itu Niku. anu? Toko itu sebada itu. Nah, ya itu ya seperti itu. Iya, toko sebada. Iya, toko Perancangan kelontong. ya, perancangan. Bukan kerancangan, Dek. Toko kelontong niku, Dek. Toko sing macam-macam alat ini wonten macam-macam, Lek. Ya perancangan mboten, Lek. Macam-macam pokoknya. Jadi ceritanya pokoknya kita belum tahu juga di Sumatera sana. Lah nggih, niki berdasarkan cerita Iya. ini. Saudara ada. Setelah menyumbang terjadi kebakaran di sana. Begitu kebakaran besar, dilalah kersane Gusti Allah. Nggih. Api yang Besar tadi. besar tadi itu dekat tokonya moro mati denger. Alhamdulillah toko gak kasih toko gak katut kobong. Nggih. Saya setelah merasakan biangan opo ya kok aku ditulungi Gusti Allah. Dieling ini. Mungkin iki barokah aku sedekah 2 juta wingi bae. Sehingga dengan riang gembira, bahasa muji syukur nelpon adiknya mana Dek, alhamdulillah Dek, matur suwun Dek, aku sampean elingno. Lah ini berkaitan dengan tadi. Nah, iya. aku sampean eling toko gak sida Kobong. Transfer sing akeh, Mbak, gak ngono. Alhamdulillah. Terus problem di rumah tangganya dengan berjalannya waktu mulai tensinya turun. Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal lagi. Sehingga setelah beliau ini merasakan seperti itu, Bu Sri ini istiqomah setiap hari Kamis. Alhamdulillah. Selalu transfer ke rekening Salik Sofai. Maka pemirsa Salik Sofai, kami hanya sifatnya mengingatkan, barangkali panjenengan sedaya punya kelebihan rezeki, ingin dijaga oleh Allah hartanya. Mari kita bersedekah untuk kaum yatim dan duafa. Nah, dan alhamdulillah sekarang ini berjalan terus. Ngono yo ambek arek-arek Salik Safai yo dikirimi kenang-kenangan ana. Iya, kita punya Cendramata Ya. karangan beliau. Buya Sofa ada 7 wasiat Ayanda Oh, Guru, ampun ya. ada Pancasalik, Nggih. ada Syair Tanwaton. Nggih. Alhamdulillah semampu kita paketkan ke sana. Ya. Beliau ketika sudah sampai di sana, alhamdulillah terima kasih Dek gitu. Jadi itu nyata. Jadi memang firman Allah sabda Rasulullah itu kita sebagai umat Islam harus berani membuktikan bahwa itu bukan berita yang lewat aja. Nggih. Apa bahasa pojok kampung ini jenenge? Pojok kampung. Apa jenenge istilahnya? Itu duduk kabar kabur lah ya. Iya, kabar kabur. Kabur itu kalau kita cari ini iman ambil Al-Quran, cari iman ambil Rasulullah. Nggih. Lah kok sih mama? Jadi iman itu perlu dibuktikan dalam Oh iya. Bukti nyata, Lek. bukti nyata. Lah, Lek. Ustaz,
Nah, ini kan bulan Muharram, tadi kan sempat mensucikan hati. Lah, niki nyoba niki dinikmati niki. Oh, mata. Niki Oh, iya, air mata. dari mata air murni. Ini mata air murni ini bisa memurnikan hati yang kotor-kotor. Coba diminum. Monggo niki. Iso ya parno Nah, niki Nggak promosi mada. ya. Oh, niki Oh, enggak, monggo. jadi Mada. mada ya. Mada. Minumlah mada. Nah, mensucikan hati. Apapun Di bulan makanannya, minumnya mada. Maun tawaun. Maun tawaun. Minuman kesehatan. kesehatan, ya. minuman Dari untuk mata air. Jadi bulan Muharram ini Iya. cocok minum mada. Oh, Soalnya iya. mensucikan hati-hati yang kotor. omben-omben tombo. Ya, tombo. Tombone ati, tombone. Dari mata air murni Iya. untuk hati. Tombone yang ngelak murni. barang ya. Iya. Oke, sobat Salik Syafai. Iya, karena hari sudah menjelang pagi, waktunya kita akhiri diskusi santai jagung santai. Ya, besok kita lanjut lagi. Sobat semuanya, selamat menikmati saluran kami dan jangan lupa centeng saluran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.